Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah menyiapkan hati, saya percaya juga saudara sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bagi setiap saudara yang baru pertama kali mendengarkannya, yang baru pertama kali datang dan mendengarkan saat teduh ini, saudara, kita bersama-sama akan memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama akan meninggikan Dia dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara mendengarkannya akan memiliki harapan yang baru di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kami, karena Kau membangunkan kami dengan kasih setia-Mu. Kau membangunkan kami dengan rahmat. Kau membangunkan kami dengan kebaikan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu hebat, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melebihi segalanya. Itu sebabnya kami berkata, Tuhan itu baik, kasih setianya selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita katakan, banyak yang Kau perbuat. Yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Sekali katakan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang mengerti segalanya, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, mari sembah Tuhan. Tuhan, terima kasih, tak terhingga kebaikan-Mu, tak dapat dinilai. Betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Itu yang memulihkan, itu yang menyembuhkan, itu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, tapi Kau tetap setia. Kasih-Mu tak ada batasnya Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam tetapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Sekali katakan, ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Hatiku tenang, hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya. Sekali katakan, hatiku tenang, hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu hebat, anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tenang di dalam-Mu, tenang di dalam janji firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami sambut hari ini Tuhan, kami sambut kemenangan kami di dalam Engkau. Kami sambut pemulihan, kami sambut kesembuhan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami mau percaya ya dan amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Maksudnya adalah seringkali anak-anak Tuhan ketika mereka berdoa dan mereka berkata bahwa amin, aku percaya janji Tuhan. Mereka percaya bahwa kesembuhan, berkat, pemulihan sudah diberikan dalam mereka. Mereka percaya bahwa segala berkat rohani itu sudah diberikan.
Masalahnya sekarang ketika mereka berharap itu termanifestasi ke tubuh mereka. Seringkali anak-anak Tuhan justru diombang-ambingkan, Yakobus 1. Mereka diombang-ambingkan karena ketika mereka lihat kok belum sembuh ya. Mereka berdoa mengusir, seperti yang dikatakan dalam Markus 11 ayat 23 Pak. Barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada masalah ini, tercampaklah ke laut. Ketika dia berdoa, kok tidak terjadi ya? Kok belum terjadi ya? Kok masih sakitnya masih ada ya? Nah seringkali anak-anak Tuhan dalam Yakobus 1 dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang bimbang. Kenapa dikatakan bimbang? Mereka itu terombang-ambing, sebentar mereka percaya, sebentar mereka kok belum ya? Kok masih seperti ini ya? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika hati kita merasakan sepertinya kok belum terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Seringkali anak-anak Tuhan dikatakan ayat ini mengucap syukur dong dalam segala hal. Seringkali kita mengartikannya, ya udah mengucap syukur, ya udah pasrah. Toh ini yang diberikan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti seizin Tuhan. Benar gak kita sering mendengarkan ini? Berarti kalau saya sakit itu memang Tuhan izinkan. Tuhan mau saya sakit. Mungkin karena saya salah makan, mungkin karena salah ini, mungkin karena ada dosa dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan mau kamu sehat. Bukan berarti apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah kehendak Tuhan. Bukan. Yakobus 1 berkata, kita jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 ayat 14. Karena kita jatuh karena keinginan kita sendiri. Kita banyak merokok lalu kena penyakit jantung. Kita banyak makan makanan manis lalu kena ginjalnya. Lalu kurang berolahraga, misalnya kena hipertensi dan sebagainya. Kita jatuh ke dalam berbagai macam masalah karena kita sendiri. Tapi tahukah kamu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Bukan Tuhan mendatangkan sakit supaya kamu sembuh, bukan. Tuhan berperkara dalam hidupmu ketika kamu izinkan imanmu bekerja. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bekerja? Roma 5 berkata, iman itulah yang mengambil kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Iman adalah tangan rohani yang mengambil kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Lalu bagaimana melakukannya? Nah, salah satunya adalah bersyukur. Kenapa penting bersyukur dalam segala hal? Bersyukur itu bukan pasrah. Bersyukur itu artinya berserah. Menyerahkan masalah kita ke Tuhan. Dan artinya mempercayai apa kata Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Nah ini penting. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, seringkali kita berdoa supaya menerima sesuatu. Tahukah kamu, hari Selasa kemarin saya khotbahkan hal yang sama. Bahwa segala berkat rohani di dalam surga itu sudah diberikan. Sudah diberikan Tuhan ke dalam rohmu. Bagian kita adalah memanifestasikannya ke tubuh jasmani kita. Nah, Markus 11 ayat 24 berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kalau orang sudah menerima, apa yang harus dia lakukan? Mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena kita sudah menerima kesembuhan. Kapan diberikan? 2000 tahun yang lalu melalui kematian Kristus di kayu salib. Dia dipukul, meninggalkan bilur-bilur. Supaya oleh bilur-bilurnya kamu dan saya menjadi apa? Sembuh, sehat. Tuhan mau tubuhmu sehat. Melalui kematian Kristus sudah diberikan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Filipi 4, naikkanlah doa dan permohonanmu dalam Kristus Yesus dengan ucapan syukur. Artinya ketika kita berdoa, tubuhmu sedang sakit, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih untuk sakitnya, terima kasih untuk kesembuhannya. Oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Tapi kan faktanya
tubuhmu benjolannya masih ada. Tapi aku percaya, ini dia berserah. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi aku percaya oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Saudaraku, tahukah engkau dalam kitab Yohanes 14, 16 dikatakan bahwa Roh Kudus di dalammu itu berfungsi untuk ngapain? Bukan untuk menghakimi engkau, tapi untuk meninggikan Yesus di dalam kita. Apa artinya meninggikan Yesus? Roh Kudus di dalammu akan mengingatkan engkau kembali akan peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Emang ada apa sih dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib? Dia dipukul, dia dicambuk, dan itu meninggalkan bilur-bilur, bekas-bekas luka, saudara. Supaya apa Yesus dicambuk, dipukul? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu dan saya menjadi sembuh. Harusnya kamu yang dipukul, harusnya saya yang dipukul karena kita berdosa. Tapi Yesus gantikan supaya kita menjadi sembuh. Itu sebabnya saya mengucap syukur. Jadi peristiwa kematian Kristus di kayu salib dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab berita tentang kematian Kristus itu adalah kekuatan Allah. Kalau kamu mengucap syukur ketika kamu sakit, kamu sedang berkata, Tuhan, aku percaya aku sudah sembuh. Nah, lihat, kamu sedang mengaktifkan iman untuk mengambil kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku, masalahmu bukan Tuhan. Tuhan tidak sedang berlama-lama untuk menyembuhkan engkau. Masalahnya adalah apakah imanmu bekerja? Kalau imanmu bekerja, aktifkan dong. Ucapkan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Mengucap syukurlah senantiasa. Ketika kamu sakit pinggangnya, daripada kamu berkata, oh Tuhan kenapa ya? Kenapa kamu tidak berkata, terima kasih Tuhan oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Daripada kamu menangisi penyakitmu saat ini, meratapi kemalanganmu, mencari simpati kemana-mana. Sebaiknya daripada kamu menuliskannya di Facebook, daripada kamu menuliskannya di Instagram, kenapa kamu tidak berkata, amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mati dipukul di kayu salib, kau disiksa supaya aku yang sakit sehat, aku yang sakit pulih. Oleh bilur-bilurmu, 1 Petrus 2:24, aku sudah sembuh. Saudaraku, 3 Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Aku berdoa supaya kamu baik-baik saja dan sehat katanya. Aku berdoa kamu diberkati dan sehat sama seperti jiwamu sehat. Jadi apa yang harus terjadi saudara? Pikiran kita ini harus sehat dulu. Artinya kamu harus bersepakat dulu bahwa aku sudah sembuh. Aku percaya aku sudah sembuh. Makanya kalau kamu percaya, kamu akan mengucap syukur. Tapi kan belum terjadi. Ya, orang benar hidup bukan karena melihat. Orang benar hidup karena percaya. Saudaraku, bagi setiap saudara yang sakit dimanapun engkau berada, kau yang tertimpa kemalangan, mungkin kau sedang ada di rumah sakit, sedang kecelakaan dan sebagainya. Mungkin kau sedang meratapi sakitmu yang sudah menahun, biaya yang sudah banyak. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu. Hari ini datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Aku sudah sehat. Aku percaya. Mulailah ucapkan kesembuhanmu. Mulailah ucapkan kesehatan tubuhmu. Kau sedang melihat kuasa Tuhan termanifestasi atas tubuhmu. Ketika engkau sedang menantikan segala sesuatu yang kau doakan, saudaraku, mengucap syukurlah senantiasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk setiap saudara yang sakit, mari kita praktekkan. Kamu akan lihat mujizat terjadi. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilurmu kami sudah sembuh. Sudah sehat. Kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Sebutkan sakitnya. Aku sudah sembuh dari sakit A, B. Sebutkan sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah pulih. Aku sudah sehat. Segala sakit penyakit itu tercampak ke laut.
nyakau dari tubuh ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami, meneguhkan kami. Yang sakit, yang kakimu sakit, bangkit berdiri. Muliakan Dia, ucapkan syukurmu. Yang kamu terbaring di rumah sakit, katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Kau sudah bayar harganya di kayu salib. Supaya aku menjadi sehat dan pulih normal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan saudara. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku. Ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu ku renungkan setiap janji firman-Mu. Amin, hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap katakan kembali. Ku angkat tangan-Mu, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya hatiku tenang bukan karena melihat. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya. Sekali katakan, kami tenang bukan karena melihat. hatiku tenang Bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami elu-elukan Engkau Tuhan. Kami elu-elukan Engkau Bapa. Terima kasih anugerah-Mu yang hebat, anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We thank you Lord. We thank you Lord for your goodness, for your mercy Lord. We thank you Lord for everything that you have done. We thank you Lord. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini dengan kemenangan. Sambut hari ini dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Keluarga kami diberkati. Bisnis kami diberkati. Kami sehat. Kami pulih. Tubuh kami normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, program Selamat Pagi Roh Kudus hari ini sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati. Kirimkan linknya minimal ke 3 orang atau ke 3 grup. Supaya mereka juga mengalami pemulihan yang sama. Ngalamin mukjizat yang sama. Dan jika saudara punya kesaksian, kirimkan kesaksian saudara. Kita akan membacakannya bersama-sama. Jika ada juga beban doa, kirimkan beban doa saudara. Kita akan berdoa. Saudaraku, jika saudara diberkati dan ingin memberkati, saudara dapat mengirimkan, mentransfer dana ke rekening yang sudah dituliskan untuk memberitakan Injil ini sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 6 pagi dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya.